Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Baik. Ini kan musim hujan ya. Beberapa memang ada yang sakit, banyak yang sakit. Apakah ini lengkap semua? Lengkap. Alhamdulillah lengkap ya. Jadi silakan jaga kondisi ya, karena memang ini musim hujan. Nah, tadi ada yang kehujanan nggak? Ya. Siapa? Ya. Pakai jas hujan? Ya. Enggak hujan? Oke. Namanya juga hujan. Saya juga pakai jas hujan tadi dari rumah pakai jas hujan. Sana juga lebat hujan. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan ya, keyakinan kita masing-masing. Ada yang pengen berdoa? Memimpin doa? Ya. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, semoga dengan kita berdoa, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jika kita mendapatkan manfaat yang nanti akan kita terima setelah kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita mungkin bisa saya sebutkan dulu apa itu konseling kelompok atau kegiatan pada pagi hari ini. Ada yang sudah tahu? Belum. Konseling kelompok itu apa? Belum tahu, Pak. Konseling kelompok adalah nanti saya sebagai pimpinan kelompok atau guru BK atau sebagai konselor dan kalian sebagai anggota kelompok atau murid ya, yang di sini nanti bentuknya bantuan layanan bimbingan dan konseling yang bentuknya bantuan untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi harapannya setelah kegiatan ini masalah kalian bisa teratasi dan terentaskan, gitu ya. Semoga saja nanti masalah kalian bisa teratasi. Kemudian tujuannya juga ini nanti juga ada dinamika seperti bimbingan kelompok, ya, ada pergerakan setiap anggotanya, berdiskusi dan lain sebagainya. Ya, nanti sesuai dengan masing-masing dari kalian. Saya harap setiap orang bisa muncul. Karena apa? Di sini ada asas-asasnya nanti yang berlaku ya. Asas itu ada asas keterbukaan. Nah, jadi nanti setiap anggota kelompok nanti menyebutkan atau mengungkapkan segala unek-uneknya, segala yang ada di benaknya itu silahkan dikeluarkan semua, nggak apa. Jadi jangan takut, jangan malu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada asas kenormatifan. Jadi ada norma dan aturan yang berlaku seperti halnya ketika berpendapat, angkat tangan terlebih dahulu ya, supaya tidak saling bentrok dan saling ya. Silakan angkat tangan dulu. Kemudian ada caranya juga seperti halnya nanti mungkin kalau urutannya lebih ke sini lah ya, ke kanan ke kiri ketika perkenalan nanti boleh. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi di sini kalian sukarela semua ya. Ya. Tidak ada paksaan ya. Ya. Jadi kalian di sini sukarela karena kemarin juga ini ada posternya sehingga kalian tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian ada asas kekinian. Jadi masalah yang kita bahas nanti masalahnya terkini atau memang baru-baru ini terjadi, kemarin terjadi atau beberapa minggu terakhir ini terjadi. Gitu ya. Itu asas kesukarelaan. Kemudian asas kekinian sudah. Nah, setelah itu cara atau langkah-langkahnya nanti kemungkinan kita tentukan masalahnya siapa yang memang paling urgent, paling butuh dibahas sekarang, paling memang harus segera. Itu yang nanti kita tentukan, kita sepakati dan masalah itu menjadi masalah kita bersama untuk kita bahas bersama. Gitu ya? Ya. Sebelum kita lanjut, saya mau perkenalan dulu. Karena walaupun kita beberapa sudah ada yang kenal, ya, tapi kita alangkah baiknya supaya untuk mencarikan suasana juga kita perkenalan. Ya. Perkenalannya dengan lagu, nyanyinya menggunakan lagu Potong Bebek Angsa. Tahu ya? Oh. Seperti apa Potong Bebek Angsa itu? Bebek angsa masa dikuali, nona minta dansa 4 kali.
sorong ke kanan, sorong ke kiri. Supaya lebih enak kita sambil berdiri. Nanti juga bisa pakai gerakan. Perkenalannya kalian hanya menyebutkan nama, ya, nama lengkap, kemudian nama panggilan. Saya beri contoh seperti Zumar Ferianto, itulah namaku. Ibu dan bapakku memanggilku Zumar. Siapa namamu? Katakan saja. La 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 la. Ayo. Siapa namamu? Katakan saja. La 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 la. Muhammad Walikul Husain adalah namaku. Ibu dan bapakku memanggilku Falik. Siapa namamu? Katakan saja. La 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 la. Siapa namamu? Katakan saja. La 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 la. Sultan Fairuz Safruddin adalah namaku. Ibu dan bapakku memanggilku Sultan. Siapa namamu? Katakan saja. La 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 la. Siapa namamu? Katakan saja. La 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 la. Dulu yang gak bermana, itulah namaku. Bapak dan ibuku memanggilku Angga. Siapa namamu? Katakan saja. La 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 la. Siapa namamu? Katakan saja. La 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 la. Aulia Larasati adalah namaku. Bapak dan ibuku memanggilku Laras. Siapa namamu? Katakan saja. La 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 la. Siapa namamu? Katakan saja. La 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 la. Fisilmika Faladila adalah namaku. Bapak dan ibuku memanggilku Dila. Siapa namamu? Katakan saja. La 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 la. Siapa namamu? Katakan saja. La 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 la. Fernandis Octaviani adalah namaku. Ibu dan bapakku memanggilku Sera. Siapa namamu? Katakan saja. La 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 la. Siapa namamu? Katakan saja. La 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 la. Ya, silakan. Kalian boleh duduk kembali. Itu sedikit perkenalan sekaligus untuk ice breaking kalian supaya tidak tegang nantinya, ya. Kemudian apakah kalian sudah siap untuk masuk ke tahap inti? Sudah siap? Sudah. Saya tekankan kembali, nanti dalam konseling kelompok itu ada ikrar janjinya, ya. Ikrar janji itu supaya nanti kita benar-benar tidak menceritakan kepada orang lain, ya. Nanti ikrar janjinya mulai dari saya, nanti kalian bisa mengikuti, gitu ya. Kemudian nanti yang pertama, ketika saya bilang saya, kemudian nama, itu kalian juga bisa menyebutkan nama kalian masing-masing, gitu ya. Sebelumnya tangannya di sini semua. Ya. Ikrar janji konseling. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan
segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Ya, udah. Itu ikrarnya ya, supaya nanti kita memang benar-benar dan supaya teman-teman yang lain memang benar-benar bisa menceritakan, mengungkapkan apa yang ada di isi benaknya atau di perasaannya seperti apa, biar bisa keluar semua. Jadinya kita menggunakan ikrar janji. Gitu ya. Ya, kita sudah memasuki tahap inti. Pada tahap inti ini, mungkin saya bisa jelaskan terlebih dahulu mengenai pengendalian emosi. Karena nanti kita materinya atau topiknya cara mengendalikan emosi. Ini saya tampilkan. Sini ada tampilkan poster ya. Poster mengenai tips mengendalikan emosi. Makanya emosi ini salah satu perasaan dari diri kalian ya. Setiap orang pasti pernah marah, pernah emosi dan lain sebagainya. Tapi dalam kita meluapkan emosi sebetulnya ada batasannya. Ada caranya ya. Kita tidak boleh seenaknya emosi teriak-teriak, seenaknya emosi marah-marah, seenaknya emosi memukul orang lain dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini nanti kita bahas tentang pengendalian emosi atau caranya mengendalikan emosi tadi. Di sini ada yang pernah emosi enggak? Ada. Termasuk Pak Zumar ya juga pernah emosi, tapi kita harus bisa ada batasannya dan kita juga bisa ada pengendalian dirinya. Ada kontrolnya di mana kita tidak boleh sampai kelewat batas itu. Gitu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian selanjutnya mungkin ada yang pengen mengungkapkan tujuan apa nanti yang kita akan capai. Tujuan ketika kalian mengikuti kegiatan ini, apa yang pengen kalian peroleh? Ada yang pengen duluan? Saya, Pak. Ya, Laras. Saya mengikuti kegiatan ini agar kedepannya saya bisa lebih bisa mengontrol emosi dan bisa mengatasi masalah dengan kepala dingin dan tidak bergusrak-gusuk, gitu Pak. Ya, itu yang lain ada lagi? Ya, Sultan. Supaya lebih mendewasakan diri dan tidak melakukan kekerasan fisik dan juga sabar, lebih sabar. Sudah. Ya, yang lain ada lagi? Supaya balik. Lebih untuk mendinginkan kepala saat menghadapi masalah dan mengendalikan emosi supaya tidak meledak-ledak. Ya, bagus. Ada lagi? Ya. Semoga saya bisa mengendalikan amarah saya dan dengan cara saya mengambil nafas dalam-dalam. Ya, bagus. Ada lagi? Ya itu dulu gak apa-apa ya. Apa ada lagi? Ya. Itu beberapa dari kalian sudah menyebutkan tujuan di mana kalian akan mendapatkan ilmu atau manfaat dari kegiatan konseling kelompok ini. Seperti tadi ada yang menyebutkan setelah ini dapat mengendalikan emosi ketika marah-marah. Kemudian dapat mengontrol diri ketika marah-marah, ya kan? Kemudian dapat punya batasan ya. Ketika marah ada jedanya dulu. Jadi tidak langsung diungkapkan, tidak langsung dilampiaskan pada waktu itu juga ya. Jadi ada jedanya. Baik, itu saya pengen tahu masalah kalian masing-masing kaitannya dengan emosi tadi. Ya, nanti kalian tolong disebutkan ya. Masalahnya apa saja silahkan diungkapkan kaitannya dengan emosional tadi. Mungkin karena sering kalian ada emosi atau kasus ya, itu mungkin setiap orang-orangnya nanti setiap orang atau setiap anaknya bisa berbeda-beda. Kasusnya pun bisa berbeda-beda saya yakin. Dan yang melatar belakangnya pun bisa beda-beda. Mungkin dari siapa dulu? Ini dulu ya, nanti sesuai urutannya saja. Ya, Falik. Pernah emosi ya? Pernah. Ya, sering. Sering. Ya, itu kasusnya seperti apa?
mungkin kasusnya Ya, marah-marah. yang keras mungkin juga ya biar kedengeran. Marah-marah terus Terus ya paling sih marah-marah kok. marah-marah itu diungkapkan dalam bentuk kekerasan atau dalam bentuk kata-kata. Kata-kata Pak. Kata-kata. Kemudian yang lain Saya selanjutnya dari segi orang yang suka membuli orang yang lebih lemah daripada kita. terus Saya suka marah kita melihat. marah-marahnya dalam bentuk kata-kata atau dilampiaskan dengan hal apa? Biasanya kata-kata kalau bisa sampai parah itu biasanya saya lampiaskan. Lampiaskan ke pemukulan. Ya pemukulan, kayak tampar gimana itu. Kekerasan berarti ya, sudah bentuk kekerasan. Kemudian selanjutnya Saya itu suka marah-marah ketika diganggu gitu loh Pak. Dan saya melampiaskan gitu apa namanya? Kayak mau ngelempar kursi gitu Pak. berarti ketika marah-marah seperti mau melempar kursi seperti itu ya, diganggu gara-garanya. Terus yang selanjutnya Itu biasanya gara-gara ada yang kayak misal kayak dia ngelanggar sesuatu yang nggak harusnya dilanggar tapi dia ngelanggar terus nggak mau menikmati peraturan gitu loh Pak. Terus kayak malah kayak nyengkelet gitu terus bisa memancing emosi saya Pak. dalam bentuk apa itu dilampiaskan emosinya? Dalam kata-kata sambil nunjuk-nunjuk. Nunjuk-nunjuk. Iya. Kata-kata kasar. Biasanya Pak. Lanjut. Sering disalahkan, jadi apa yang saya lakukan tuh disalahin, Ya. pengen emosi. Jadi emosinya keluar. Selanjutnya Digangguin pas lagi nikah sama bikin emosi. dalam bentuk apa emosinya biasanya? Kalau misalnya kalau misalnya ketahuan biasanya mukul meja. Mukul meja. Berarti kata-kata mukul meja itu sering keluar ya. Dan yang paling parah tadi ada yang sampai kekerasan. Ya, jadi kita mungkin saja nanti kita bisa sepakati. Dan sebelumnya Pak Zumar ada ini ya apa skala emosi. Ini bisa juga menjadi tingkatan emosi kalian. Ketika sedang marah-marahnya, sedang emosinya tadi, sedang memang pada waktu itu kan memang panas-panasnya ya. Ketika orang emosi itu memang sangat-sangat membara apinya. Kalian bisa pilih salah satu. Kemudian nanti kalian berada di posisi berapa kira-kira? Dari Falik dulu mungkin. Dijawabin aja gak apa? Nanti bisa dijelaskan, dilihatkan ke teman-teman. Ya. Fase 9. Ya, itu dilihatkan ke temannya supaya tahu. Berarti cukup urgent juga ya. Sering ya. Cukup sering. Ya. Kemudian dikembalikan. Untuk Sultan pada berapa? 10 karena tadi ada kekerasannya ya. Ada kepemukulan, mungkin tidak bisa menahan pada waktu itu, kemudian dilampiaskan. Untuk Angga, posisinya berapa Ga? Ke berapa itu? 8 ya. Ya, sambil memperlihatkan, tapi tidak sampai keluar dan tidak sampai kekerasan gitu ya. Untuk Laras, skalanya sampai berapa? 9. Karena kadang sampai bicara yang enggak Pak. Oh, iya. Termasuk berbicara kasar tadi ya. Iya Pak. Untuk Dila 6, dilihatkan ke teman-temannya. 6, oh ternyata dipendam berarti ya. Diam dan dipendam. Untuk yang terakhir, Sera. Ya, sambil menguapkan kata-kata kasar. Berarti itu dari masalah kalian. Dan ternyata memang ada yang urgent atau memang yang tertinggi tingkatannya itu tadi di 10 ya. Kita sepakati saja berarti masalahnya siapa? Sultan. Ya. Masalahnya Sultan ini tadi kaitannya dengan pengendalian emosi
dia tidak bisa menahan emosi ketika ada temannya yang diganggu, ya, sehingga marah-marah bahkan sampai bisa melakukan pemukulan. Jadi ini indikasinya ada gangguan, mungkin ada yang mengejek temannya, ada yang mengganggu gitu ya, sehingga tidak terima kemudian diluapkan dengan emosi tadi. Ya. Untuk itu saya pengen Sultan menjelaskan terlebih dahulu masalahnya. Tadi di posisi 10 ya. Ya. Ini di posisi 10 tadi. Gimana ceritanya? Saya mendapatnya sebentar. Dari cerita tadi, orang yang suka membuli orang lemah itu teman saya. Jadi orangnya itu baik, terus suka biasanya malah pernah menakdir gitu Pak. Ya saya sebagai teman kalau orangnya dibully dipukul kan tidak terima. Orang-orang baik kok dipukul, ya gimana juga gitu Pak. Saya pasti kan emosi gak bisa mengontrol diri. Terus saat itu saya bilangin saya susul ke kelasnya, saya dorong, saya ya kata-kata kasar gitulah Pak. Terus saya omongin, terus saya tonjok, pukul, ya. Terus saya sampai dibawa ke ruangan BK. Berapa kali pemukulan itu? Paling 3-5. Dan ada pembalasan? Ada sedikit perlawanan tapi orangnya tidak bisa. Gitu ya. Itu contohnya kekerasan tadi. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ya. Apa yang hanya dipikirkanmu saat itu sebelum kamu memukul? Biasanya saat itu marah, emosi, gak ada pikiran apa-apa, langsung pukul. Karena saat itu ya belum bisa berpikir lebih lanjut, belum lebih dewasa. Ya. Saya juga kalau boleh tahu yang dirasakan Sultan pada waktu itu, apakah tidak ada rasa kasihan ketika melakukan pemukulan, ketika melakukan kekerasan tadi? Ya ada sedikit sih Pak. Kalau nggak ada rasa kasihan malah saya lanjutin. Soalnya orangnya juga kan lebih pendek tapi lumayan hampir sama badannya. Tapi orangnya itu sombong terus nyengkelat, terus kayak gaya gitu Pak. Jadi saya nggak suka. Jadi pada waktu itu ya kejadian itu langsung diluapkan emosinya. Saya omongin terus saya luapkan. Jadi tidak dikontrol dulu atau tidak belum bisa. Untuk yang lain silakan bertanya dulu atau Itu ya saat masih kecil sih Pak. Dia belum bisa emosi, belum bisa mendewasaan diri. Apakah dari sekarang masih muncul? Kadang-kadang masih, tapi lebih bisa mengontrol. Mungkin bisa turun lagi. Dari kejadian terakhir mungkin ya, yang dilakukan Sultan, kalau boleh saya tahu atau Pak Zumar tahu, untuk pengendalian yang atau kontrol diri yang sudah Sultan lakukan itu skalanya sudah sampai berapa? Mungkin kalau 1 sampai 10 itu sudah melakukan kontrol diri dan pengendalian diri yang paling sempurna. Ini posisinya pengendalian diri Sultan itu di skala berapa? Ya kalau sampai sekarang itu lebih bisa itu kayak 7 dan 8 antara itu. Antara 7 dan 8 sekarang. Ya. Berarti nanti bisa ditingkatkan kembali. Ya. Gitu. Ada yang mau menambahkan lagi? Seandainya Sultan dihadapkan dengan masalah yang sama ketika waktu itu, ketika diejek atau diganggu, ya kan? Kira-kira Sultan seperti apa nantinya? Saya cuek aja Pak, karena kan nggak ada masalahnya gitu sih Pak. Daripada membuat masalah lebih besar emosi, soalnya zaman sekarang itu kan kayak circle-circlean bisa berakibat tawuran kayak apa gitu. Jadi saya cuekin aja. Sementara itu dicuekin saja ya? Ya daripada nanti malah tambah
omong-omongan terus nanti bisa sampai adu jotos gitu bisa. Ada masukan dari teman-temannya? Ya, Dila. Jadi dan saya jangan terlalu bergabah untuk saat kedepannya. Karena ya ketika kamu mengambil keputusan cepat, iya kalau berhasil. Kalau kamu melawan dan ternyata standarnya lebih darimu, malah menyakiti dirimu kan. Jadi lebih berpikir lagi, jangan sampai terbawa emosi, lihat konflik dulu, tenang. Ya, yang lain? Saya mau nambahin Dila, Pak. Ya. Saya setuju sama Dila. Kayak pas lagi emosi jangan langsung ambil keputusan pada saat kamu emosi. Jadi kayak tunggu pikiran tenang dulu, reda gitu. Ditunggu dulu, ditahan dulu. Karena kalau enggak itu bisa merugikan diri kamu sama orang lain juga gitu. Terus sepakat. Yang lain? Ya, itu saja. Ya. Mungkin saya bisa simpulkan. Itu cara-cara dari teman-temannya mungkin bisa di Sultan. Mungkin seperti halnya tahan dulu dan kemudian kontrol diri dulu, jangan langsung diluapkan. Kemudian berpikir 2 kali apa dampaknya, apakah nanti berkelanjutan apa tidak, apakah nanti saya disenangi apa tidak, gitu kan. Nanti kalau marah-marah terus, hal negatif apa mungkin yang nanti akan Sultan terima? Kira-kira nggak punya teman ya. Nggak punya teman, terus? Teman itu pasti. Terus ngomong-ngomong sama teman yang punya masalah itu susah. Susah, ya. Berarti komunikasinya bisa terputus ya? Terus. Terus apa lagi? Terus mungkin lebih suka diajakin terus bisa bikin malu gitu. Malu, terus apa lagi? Karakter yang tidak baik Ya, mungkin. membuat karakter yang terbaik juga Jadi menjadi apa? Seperti stigma atau dicap sebagai anak yang tidak baik, seperti itu kan bisa juga karena sering berkelakuan keras tadi. karena teman-teman saya juga Islam juga bisa merusak tali silaturahmi orang-orang Islam itu. Agama Islam kan paling misalkan paling baik kan silaturahminya Pak, mempererat persaudaraan. Ya. Nah, kemudian semisal seandainya terjadi kembali, ya kan? Ini kan mungkin Sultan di sini kejadian kembali, mungkin setelah ini atau besoknya, ya kan? Besok kejadian hal yang serupa, ada yang mengganggu atau yang mengejek, bahkan ada yang mengajak berkelahi. Kira-kira yang akan dilakukan Sultan nanti seperti apa? Tetap saya ngomongin sedikit, nasihatin sedikit, tapi saya cuek saja. Nah, itu saya pikir sudah ada peningkatan. Seperti halnya diomongin. Tadi kan tidak, kalau yang sebelumnya tidak diomongin dulu ya, langsung diluapkan, langsung dilampiaskan dan lain sebagainya, langsung dikeluarkan. Mungkin nanti setelah ini bisa di stop dulu, bisa diomongin dengan baik-baik gitu kan ya. Dikasih pemahaman dulu supaya yang melakukan itu bisa paham dulu gitu ya. Silakan cara-cara mungkin yang lain supaya bisa Sultan nanti bisa memperbaikinya. Caranya apa kira-kira? Atau mungkin dengan cara ini ada yang poster nih. Tarik nafas dulu, ya kan, tenangkan dirimu, jangan terlalu gelisah dan gugup. Bernafas, atur nafas, ya kan, jadi tenang. Ini sebenarnya sesuai dengan ajaran agama kita ya. Bahwasanya kalau kalian sedang emosinya, sedang paniknya, sedang panas-panasnya, itu kalian tenangkan. Bahkan kalau Nabi kita mengajarkan itu, kita ambil wudhu terlebih dahulu, ya kan, supaya kita bisa tenang. Dan amarah itu dari siapa sih? Setan, ya kan, dari setan. Amarah dari setan. Maka dari itu kita harus kembali ke Tuhan kita, ya kan. Bisa dengan cara apa? Wudhu. Terus apa lagi? Ya, istighfar, sholat mungkin. Terus apa lagi? Baca Al-Quran, mendengarkan ayat suci. Terus apa lagi?
Setelah itu mungkin bisa juga dilampiaskan. Itu kan salah satu pelampiasan amarah ya. Pelampiasan amarah itu bentuknya kalian tadi menggunakan emosi tadi, kekerasan, pemukulan, kata-kata kasar, kemudian mengungkap atau enggak dipendam, dindem, ya kan, masalah itu. Sebetulnya ada cara lagi, yaitu dengan cara pelampiasannya ke hal yang positif. Bisa juga dari kegiatan contohnya, ya, kegiatan olahraga, futsal, sepak bola, voli, ya, ketika kalian bermain, kalian mungkin sedang punya masalah, ya, jadi dilampiaskannya dengan menendang bola itu sekencang-kencangnya, sekeras-kerasnya ke arah gawang. Itu kan nggak apa-apa, ya kan? Sehingga emosi kalian bisa terlampiaskan, bisa dikeluarkan. Termasuk, ya. Kalau Sultan sendiri sudah melakukan hal apa untuk pengendalian itu? Saya kan suka olahraga itu di bidang bola, jadi melakukan dengan smash atau servis itu, jump serve, terus dipukul secara keras bolanya. Bisa sampai kadang-kadang waktu itu bisa sampai keluar tinggi gitu. Ya itu salah satu pelampiasannya, mungkin bisa dilampiaskan di apa itu ya? Di olahraga yang disukai. Kalau Sultan memang suka di volley, ya kan, di olahraga volley, silakan dilampiaskan ke arah situ. Mungkin dari kompetensi atau keahliannya ditingkatkan. Yang awalnya belum bisa nyemes sampai bisa nyemes, bekerja keras, latihan sampai pokoknya maksimal, sehingga emosinya bisa hilang dengan sendirinya karena teralihkan ke hal yang positif. Termasuk ketika smash juga kenceng-kenceng ya kan? Dan kalau masuk kan itu kan salah satu kepuasan tersendiri, ya kan? Pasti kalian terpuaskan. Kemudian juga ketika Sultan bermain dengan teriak memotivasi teman-temannya, juga bisa kan? Teman-temannya dimotivasi sambil teriak, sehingga emosi yang sebelumnya sudah terpendam itu bisa keluar juga dan terpuaskan ke hal yang positif tadi, gitu ya. Ini juga termasuk yang lain tadi, yang selain Sultan juga termasuk Falik tadi bisa dilampiaskan ke arah situ, gitu ya. Bisa dilampiaskan ke arah yang hal-hal yang positif. Kalau Falik mungkin hal positifnya apa? Teriak-teriak sambil memotivasi teman saat melakukan olahraga. Saat melakukan olahraga apa? Hoki ya, bagus. Terus Angga? Selain itu malam-malam keluar gitu loh Pak, naik motor cari tempat yang sepi. Keluar sendirian gitu ya. Terus ya Laras? Paling kalau buat biar bisa lupa sama masalah itu main sama teman. Main sama teman. Terus Dilan? Keluar beli, terus bicara sama diri sendiri. Bicara sama introspeksi pada diri sendiri. Kira? Dengerin musik. Ya, baik. Jadi kalian harus punya pengalihan untuk mengontrol diri tadi. Itu jadi kalian bisa ke arah situ nantinya, ke arah yang lebih hal positif. Nanti Pak Jemar ada LKPD yang bisa kalian kerjakan kaitannya dengan komitmen dan lain sebagainya. Saya pengen kalian nanti membuat komitmen pada diri kalian masing-masing, termasuk Sultan dan yang lain. Setelah kegiatan ini, komitmen apa nanti yang pengen kalian rubah? Jadi ya mungkin nanti skalanya dari skala 10 bisa diturunkan ke skala 7 atau 6 gitu ya. Jadi harapannya ada penurunan skala dari diri kalian masing-masing. Ada penurunan skala dari 6 ke 7 ke 6 gitu ya. Itu saya harap ada. Makanya saya pengen kalian membuat komitmen, dan komitmen itu nanti kalian tulis di sebagai poster juga bisa. Kemudian ditempel di kamar kalian masing-masing. Gitu ya. Ini bisa diisikan. Waktu kalian cuma 5 menit. 3 menit saja gak apa-apa. Susah ya? Kalau susah saya kasih ini. Oke, ini.
Jangan lupa nama, kemudian kelas. Sini ada 3 poin ya, nanti diisi semua. Ya, Sultan demo selesai. Ada kesulitan? Boleh ditanyakan nanti kalau nggak ada kesulitan. Kalau ada kesulitan. Balik sudah mau selesai. Namanya, ke kelasnya ya. Jangan lupa. Saya udah mau selesai. Nanti salah satu saya pengen dijelaskan atau enggak dipresentasikan. Salah satu saja. Ya, paling mungkin bisa presentasi Untuk nomor 1, ambil berdiri ya, biar teman-temannya dengar yang keras. komitmen saya untuk mengendalikan emosi adalah tingkatkanlah kesabaranmu. Manusia yang hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan amarahnya. Demikian. Dan untuk cara membangun hubungan baik dengan teman sekolah adalah jadi mencoba untuk menjadi baik bagi semua orang. Dan yang ketiga, pendapat bagaimana cara mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi itu adalah hal yang sulit. Namun sulit itu bukan berarti mustahil. Selesai. Ya, jadi itu ya, pengendalian diri itu memang hal yang sulit. Makanya tadi saya bilang ada yang itu sulit sekali Pak, itu susah sekali ya kan. Masih terjadi lagi, masih akan terjadi lagi. Makanya nanti sebisa mungkin kalian harus bisa mengendalikan emosi. Sebetulnya saya juga ada poster ini ya. Ini poster tentang apa ini? Coba dianalisis dari poster yang satu ini. Contoh perilaku apa tadi? Baik ya. Nah, itulah harapannya. Nanti kalian dapat berperilaku positif seperti ini. Jadi banyak teman, ya kan? Dengan teman baik, kemudian ini juga menjalin hubungan baik dengan teman. Ya, saling memaafkan, ya kan? Ketika ada masalah atau salah itu hal yang biasa. Ya. Jadi masalah itu hal yang biasa. Bagaimana caranya ketika salah ya diungkapkan, dikatakan itu juga bisa. Kalau yang ini apa? Itu hal yang tidak baik dilakukan. Hal yang tidak baik dilakukan. Mungkin tadi ada yang sudah seperti ini ya. Ya, saya. Ini harapannya nanti kalian tidak melakukan kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tahu ya, hal yang baik seperti apa, hal yang buruk seperti apa. Kalian sendiri sudah mulai remaja ini, sudah mau dewasa.
kalian harus bisa membedakan hal itu, gitu ya. Karena waktunya sudah berakhir, sudah 40 menit, maka dari itu kita akhiri kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Ya. Nah, kemudian saya pengen ada yang menyimpulkan, siapa? Ya, Dila, bisa disimpulkan sambil berdiri aja ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi emosi, entah itu dari keluarga atau dari amarah yang kita pendam dan ingin meluapkannya. Jadi harus kita rubah dan benahi dengan mengambil solusi-solusi dan tindakan yang positif. Contohnya kenali dampaknya dan ya melampiaskan pada hal yang positif seperti berolahraga, beribadah atau membaca Al-Quran. Semoga dari pertemuan kita dalam kelompok ini berdampak baik pada kehidupan kita agar saling mengendalikan dan memaafkan tanpa adanya perkelahian. Terima kasih. Ya, itu kesimpulan, tepuk tangan untuk Dila yang sudah menyimpulkan. Terima kasih banyak ya. Karena memang kita mendapatkan juga tadi ketika emosi kita bisa lampiaskan ke hal yang positif, kita juga bisa lampiaskan ke arah yang hal-hal yang baik. Kemudian kita cari tahu dampaknya baik apa tidak pada diri kita, ya kan, itu kita tahu. Jadi kemudian kesan pesannya dia yang pengen menyampaikan. Saya Pak, Ya, jadi saya kan emosinya kan paling tinggi sih. ya, Karena dengan saya dari kegiatan ini bisa lebih menyadari apa yang saya lakukan dan berpikir 2 kali sebelum menindaklanjuti dan apa dampaknya. Ya, dari omongan Dila tadi itu semua betul, semua saya sudah menyadarkan diri saya dan mendewasakan diri. Itu saja pesannya. ya, terima kasih ya. Selanjutnya itu kesan-pesan sudah kalian sampaikan, kesimpulannya juga. Nanti karena pertemuan ini 2 pertemuan, jadi kita bisa bertemu lagi nanti di pertemuan yang akan datang atau minggu depan gitu ya. Dan harapan Pak Zumar juga kalian komitmen itu, dari hasil komitmen kemudian dari hasil konseling ini kalian mendapatkan manfaatnya tadi. Dan skala ini di pertemuan yang akan datang, jadi kalian ada penurunan skala. Bisa ya? Bisa. Kalian harus berusaha. Saya yakin kalian bisa. Nah, karena kalian juga sendiri sudah dewasa ya. Sudah dewasa, setelah ini sudah SMA, itu malah kalian nanti bisa belajar kembali. Nah, itu karena waktunya sudah habis, silakan dipimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, cukup sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.